ya untuk yang perempuan. Nah, anatomisnya gimana? Yang pertama dibersihkan itu adalah pertama meatus. Meatus itu lubangnya. Oke? Meatusnya itu lubangnya. Kemudian gland penis. Gland penis itu kepalanya. Ada yang mengatakan gland penis cuma kepalanya, ada yang mengatakan gland penis sampai ke batang penisnya. Cuma kalau saya sepakat gland penis cuma di kepalanya, habis itu baru batang penisnya. Oke? Pakai kapas belimat ya. Nanti pakai cairan HCl, gitu kan ya. Pertama meatus lubangnya, kan gitu kan ya. Kemudian ganti gitu ya. Terus habis itu ke gland penis, kepalanya. Pakai gland dong, jangan kepalanya ya. Gland penis gitu ya. Penis, kemudian baru ke batang penis. Kemudian baru ke mana? Namanya apa ini? Skrotum. Oke, skrotum. Terus ke terakhir ke bagian bawah perineum. Jadi antara sampai ke lubang anus, gitu ya, sampai ke lubang anus. Gitu ya. Kalau merasa kok pubisnya dia kotor, yuk bersihkan. Cuma biasanya jarang. Kita biasanya cuma ke meatus, gland penis, batang penis, skrotum sama ke. Kenapa? Udah paham ya? Ya. Itu pertama untuk perawatan kateter. Perawatan penis hygiene. Nah, kalau kita mau pasang kateter gitu ya, katakanlah kita cuma penis hygiene aja, enggak pasiennya sudah dipasang kateternya, gitu ya, udah pasang DC-nya udah dipasang dan kateternya udah dipasang. Kalau cuma penis hygiene doang itu kurang pas. Jadi nanti kalau kita nggak memasang, gitu ya, tapi kita konteksnya hari ini memasang kateter. Misalkan nanti kok kalian disuruh penis hygiene dan untuk perawatan kateter, maka pertama di penis hygiene dulu, kemudian ke perawatan kateter gimana? Kalau kateter udah dipasang ya, dipasang juga dibersihkan. Kalau sudah terpasang, misalkan sudah 3 hari kan kotor ya, kadang kan bisa karena dilembes. Dan juga pastikan juga balon ya, nanti kan kita ada fiksasi ya. Setelah dipasang kan ada fiksasi di dalam, nanti saya contohkan. Itu pastikan juga balonnya itu dia masih mengembang atau enggak. Kalau dia udah bocor-bocor berarti perlu kita tambahkan lagi. Gitu ya, nanti saya contohkan biar kalian tahu. Ini yang pertama untuk penis hygiene. Yang kedua untuk vulva hygiene. Oke Pak. Oh ada, situ. Kenapa? Oke. Vulva hygiene. Bersihkannya dari yang paling dekat ke kita. Sorry, pada yang jauh ke kita. Misalkan kita di sebelah kanan pasien, kita bersihkan yang jauh dulu. Pertama labia, mayora. Sebelah kiri. Kemudian mayora kanan. Tahu mayora? Tahu. Yang ini ya, yang luar. Yang merah. Kemudian minora, yang jauh dulu. Kemudian yang dekat. Mayora kanan, mayora kiri. Minora kiri, minora kanan. Dari yang jauh dulu ya, yang dekat. Kemudian habis itu ke vestibulum. Tahu vestibulum? Dari kan lubangnya perempuan ada 3 ya, yang saluran kencing, kemudian vagina, terus yang bawah anus, gitu ya. Jadi kan ada 3. Nah, kalau yang vestibulum itu dari lubang atas ini ke vagina. Tapi jangan paksa banget. Terutama kalau yang perempuan masih gadis. Ya. Nah itu biasanya kan kotor. Jadi di vestibulum. Paham? Saya ulangi lagi. Mayora kanan, mayora kiri, mayora kanan, kemudian minora kiri, minora kanan, kemudian vestibulum, kemudian yang terakhir perineum. Jadi antara vagina dan anus. Gitu ya. Saya ulangi. Pertama dari mayora kiri kanan yang jauh dalam, kemudian minora kiri kanan, kemudian vestibulum, terus yang terakhir ke perineum. Udah hafal? insyaallah. Sekarang yang cowok saya ulangi lagi ya, coba ya. Setelah pertama kalau perawatan penis hygiene yang pertama dibersihkan apanya? Meatus. Ya, jangan gland penis langsung ya. Meatus. Habis itu? Gland penis. Habis itu? Batang. Habis itu?
Buka izin ya. Udah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita contohkan untuk alat-alatnya ya. Ya prinsipnya apa ya kalau untuk pemasangan kateter? Steril. Ya. Kalau untuk pemasangan itu steril. Kalau untuk membersihkan perawatan aja Bersih. Kita doang. oke alat-alatnya dulu deh. Ini namanya kapas sublimat ya. Kapas sublimat. Sublimat. Kemudian Asap. inset apa? Tahu bedanya anatomis sama chirurgis? Ya, bedanya apa kalau anatomis? Anatomis yang lurus. Kebalik. Balik ya, kalau anatomis itu dia rata. Kalau chirurgis dia Berdiri. ini namanya bak. Instrumen. Ini namanya Kom. sedang. Kom. Oke. Gel. Gel. Ya tebak. Hipapik. Jangan Hipapik dong. Ini mereknya ya. Oh. Plaster. Plaster. Sebut merek. Spuit. Berapa sih? 10. Speed gitu ya, maksud speed ya. Oh, Tahu sih speed. tulisnya speed ya. Speed aja gitu ya. Gunting. Iya, gunting plaster betul ya. Jadi ada gunting anatomis ya. Nanti ada gunting jaringan gitu ya. Nanti ada macam-macam. Kalau gunting plaster tuh dia ada di sininya ada papaknya ini. Caranya gimana pakainya? Cuma ini ya. Biar nggak lengket kita tangan. Buat gitu. Gini kan? Sudah, kita pakai ini. Oh, ini. Ada gunanya ya. Akhirnya baru tahu penggunaan. Ya mungkin. Iya. Absennya nang ngorokin ya. Buat guys. Pedes apa bides ya? Lap. Sarung tangan bersih. Good. Hands good. Jangan sarung tangan ya. Sarung tangan bola nanti ya. Terus Hands good steril. Kateter. Selang kateter. urin bag. Urin bag. Bagnya ini ya. Oh, Oh jadi udah tulisannya. kateter. Selang kateter. Ini ukurannya kayaknya kecil ya. Kecil. Saya minum dulu ya, bentar ya. Belum. Kamu belum? Dua ya. Terakhir, ini apa? Bengkok. Nama kerennya? Nearbacker. Nearbacker ya? Nearbacker. 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 Oke, kita langsung simulasi ya. Tahapan sebelum kita ke pasien, ya, ke tahapan untuk melakukan tindakan apapun di keperawatan itu ada Interaksi, orientasi, kerja, terminasi, evaluasi. 4 ya? Ada 4 ya? Oke, pertama interaksi, apa aja di dalamnya? Iya, betul ya. Pertama, Tahapannya ada 4 kan? tahap interaksi. Yang pertama, verifikasi data. Yang kedua, mempersiapkan alat. Yang ketiga, mencuci tangan. Hafalkan ini pasti yang pertama ya.
Jadi ngomongnya ke penguji. Nanti kalau kalian waktu ujian gitu ya, SK atau SC gitu ya. Prainteraksi. Saya telah memverifikasi data pasien, saya telah mencuci tangan, dan saya telah mempersiapkan alat. Kalau dosennya ngomong atau pengujinya nanti nggak menanyakan alat-alatnya, nggak usah disebutkan. Oke? Ada 3 ya, saya ulangi. Pertama, saya telah memverifikasi data pasien, saya telah mencuci tangan, saya telah menyiapkan alat, dan saya siap bertemu dengan pasien. Oke? Kemudian kita ke pasien. Itu prainteraksi. Kemudian tahap orientasi. Orientasi pertama apa? Salam. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak. Kemudian kedua, perkenalkan, nama saya perawat Latif yang jaga dari pukul 7 sampai pukul 2 siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu X? Kita lihat apanya? Benar. Oke, jadi kita tanyakan apakah benar dengan Ibu X. Makanya tadi kita ada verifikasi data pasien. Ingat ya, bukan kita tanya siapa namanya Ibu, itu kita belum prepare, belum verifikasi namanya. Oke? Gitu. Itu yang Oke, kita lanjutkan. Habis kita memperkenalkan diri dan memverifikasi data pasien, ya. Kemudian selanjutnya apa? Kalau menempatkan alat data pasien waktu kita datang kan udah ini ya. Nanti dulu. Sebelum itu. Tujuan. Iya, menjelaskan tujuannya dulu. Ibu, hari ini Ibu ada program untuk pemasangan kateter. Tujuannya adalah agar Ibu bisa kencing dengan normal lagi. Karena Ibu ada kendala tidak bisa kencing. Kurang lebih kita ngomong juga prosedurnya ya. Prosedurnya nanti jangan Ibu lah ya, Bapak aja ya. Prosedurnya Bapak nanti saya akan memasangkan gitu ya. Saya akan membersihkan genitalia Bapak, kemudian kita akan memasang kateter lewat genitalia Bapak. Kurang lebih waktu yang saya butuhkan adalah 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Harus bersedia ya. Ya, saya bersedia. Gitu. Oke? Ingat apa aja tadi? Yang pertama, salam, kemudian Perkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan prosedur, kemudian kontrakan. Ya. Kemudian ke kesiapan pasien. Kemudian menjaga privasi. Cukup? Itu wajib hafal. Template-nya sama semuanya. Tinggal nanti tujuannya aja sama prosedurnya yang beda. Oke? Kalau sudah, baru kita memposisikan pasien dan mendekatkan alat ke dekat pasien. Sudah menjaga privasi, kemudian memposisikan pasien. Untuk pemasangan kateter untuk perempuan posisinya apa? Dorsal recumbent. Tahu dorsal recumbent posisinya gimana? Gimana? lagi ditekuk. Gini ya. Ngangkang. Tuh ya, ngangkang ya. Gitu ya, ngangkang ya. Itu untuk perempuan. Ini kita perempuan atau laki-laki ya? Perempuan. Oh ya, berarti kita ibu lagi nih ya. Ke Bangkok dia tadi. Ke Bangkok maksudnya. Kita posisikan pasien, kemudian kita mendekatkan alat ke dekat pasien dulu ya. Kita siapkan dulu. Pertama menyiapkan apa dulu? Ibu permisi Ibu. Kita tanyakan juga ya, karena ini kita ke arah genitalia, kita bisa menanyakan Ibu mau dibantu untuk melepaskan celananya atau mau melepaskan sendiri. Ya, kalau pasiennya nggak sadar, ya tentu kita lepas sendiri ya. Sama keluarganya barangkali kalau dia beda sama kita. Misalkan dia cewek, kita cowok, pasti ada yang damping. Tapi kalau yang cewek yang masang cowok biasanya sih nggak masalah. Oke, kita pasang dulu perlaknya. Gimana kita pasangnya nih, Ibu? Gitu ya, permisi ya. Kita buka aja ya. Ya, kamu kelihatan ya. Ibu angkat ya Bu. Ya. Kalau sudah dipasang, ini kita nggak saya tutup lagi. Nanti kalau waktu kalian lagi praktek beneran, kalau kita masih menyiapkan alat ya jangan diginiin terus ya. Oke, paham maksud saya kan ya? Ini biar aku nggak bolak-balik aja, gitu ya. Otomatis kalau kita masang perlak kan kita masih menyiapkan alat, masih ini kan dulu kan ya, menyiapkan segala macamnya, mendekatkan gitu kan ya. Jadi jangan dibiarkan kayak gini ya pasiennya. Ya.
Gak apa kan yang paham maksud saya ya? Ya. Nah, Mengisi NaCl Telkom. kita full hygiene dulu ya. Saya perlu pakai sarung tangan nggak? Perlu. Nih, Cuma banyak real. real. Ah, Real. kalian udah diajarin cara standar percussion kan? Pemasangan steril, sarung tangan steril. Sudah. Wasi. Ya ayang, bentar ayang. Oh iya, ada satu lagi nih ya tadi ya yang waktu alat yang ini namanya apa? Kayak buat operasi. Nah, Duk steril. Oh, sudah. Ya. Nanti dipasang. Tadi kelupaan. Kita bersihkan dulu ya. Pertama, Labia mayora kiri. satu-satu ya. Mayora kanan. Kemudian Perineum. masing-masing satu ya. Biar nggak terlalu banyak kita sampahnya nanti. Kemudian kalau sudah, kita bisa keringkan juga ya. Setelah ini kan basah sekali tadi ya, bisa keringkan. Ya, tadi sama ya, Berarti dikeringkan. Tadi kan pasti basah ya, basah kita keringkan. Kalau sudah, udah full hygiene, kemudian kita nggak kelihatan kalian. Gimana caranya? Boleh berdiri ya yang di belakang kalau mau berdiri ya. Kemudian kita lepaskan sarung tangannya. Kita siapkan dulu. Ingat ya, kita akan memasang kateter nanti. Ini saya contohkan ya. Ini kan steril. Nanti saya masukkan ke sini. Kayak gini ya. Cukup kayak gini aja. Ini kan steril. Steril ya. Walaupun nanti dalam prosesnya mungkin kita agak ada yang on sedikit di atas, itu nggak masalah, sebelah sini. Yang penting sebelah sininya yang nanti akan masuk ke uretra dan sampai ke vesika itu harus steril. Kalau yang ini kan masih di luar, gitu ya. Makanya ini dibuka dulu gini, nggak masalah. Taruh di atasnya sini. taruh di atas apa? Ini kan steril, bak steril. Oke Pak, siap. Oke. Lalu gini, disiapkan dulu ya. Nah, saya contohkan dulu. Ini nanti kan kita perlu memberikan cairan. Makanya ada aquabides. Nah, nanti fungsinya biar ini dia menggelembung. Waktu kita tarik, ingat ya, vesika kita kan lebar, uretra kita kan kecil. Jadi waktu masuk, kemudian masuk maksimal gitu ya. Kemudian kita bendungan gitu, tarik, jadi nggak bisa masuk ke uretranya. Nah, itulah membendung. Nah, nanti cairannya, urin kita itu masuk ke lewat sini nih, yang lubang kecil-kecil ini. Paham ya? Yang on kita buka-buka semuanya dulu. Berarti tanpa sarung tangan aja. Kita isi dulu ya. Mana yang lubang? Berapa cc? Ada tulisannya ya, jumlahnya berapa ya? Di sini nih. Maksimalnya berapa?
30 mili. Cuman kita biasanya nggak nyampe ke 30, kita cukup 10 sampai 20 dan cukup. Cuman maksimalnya 30. Ada tulisannya. Gelnya ditaruh di kapas. Tadi ini kan kayak gini ya. Bukan duk. Ini duknya tadi kan bagusnya gini ya. Tadi saya masuknya salah-salah. Nah, duknya ditaruh di kasa. Duknya lagi gelnya taruh di kasa. Ini kan kasanya di atas sini ya. Di atas di bang instrumen. Kalau kita sendirian, kita siapkan semuanya dulu. Tapi kalau kita ada temennya, ya nanti temennya yang menyiapkan, gitu ya. Plasternya juga kita siapkan ya, dekatkan ya. Green bag-nya juga disiapkan. Ada tulisannya di sini ya, open ya, jangan cari ya. Ini bersih atau steril? Ya. Ini buat ngiket ya nanti. Kemudian kita pakai sarung tangan steril ya. Udah bisa kalian? Nah, gimana? Iya. Mau langsung betul atau mau disalahin dulu? Langsung betul. Salahin dulu. Betul. Mau salahin dulu boleh. Ingat ya prinsipnya kan ya. Kalau kita salah jangan panik ya. Misalkan kita salah nih gini kan. Ya udah, tangannya kita nggak boleh salah banget lagi nih. Aku langsung masukin doang, nggak tak lihat ibu jarinya di mana. Ingat ya, sarung tangan sama sarung tangan. Jadi megang sini nggak apa-apa. Ya, sarung tangan sama sarung tangan. Sekali. Sekarang banget ya nih. Duknya dipasang dulu duknya ya. Ini kan non kan ya. Berarti tadi harusnya sebelumnya kita ditaikan dulu. Ya, harus di bener-bener bebas ya. Dan kita pasangkan duknya. Kemudian kita ambil ya, ambil, kemudian kita ikat tangan kita gini ya. Kita ambil ini, kita oleskan dulu. Sebenarnya itu udah jadul sekali untuk yang pakai jelinya di kateternya. Kalau yang ini penelitian yang baru gitu ya, udah lama sih. Waktu aku kuliah juga udah banyak yang dipakai. Cuman ini kebijakan rumah sakit masing-masing. Ada yang gelnya itu dimasukkan langsung ke ureteranya. Sorry. Jadi gelnya, maaf ya saya on dulu. Gelnya itu kita ambil dimasukkan ke spet. Kemudian kita suntikan ke dalam. Ya, terutama untuk yang cowok. Kalau yang cewek ini kan nggak begitu panjang kan ureteranya. Beda kalau yang cowok. Gitu ya, kalau yang cowok logikanya gini, kalau dia ditaruh di kateter doang, itu kan seiring berjalannya di jalan ureteranya itu hilang tuh gelnya. Tapi kalau kita semprotkan ke dalam, itu nanti di dalamnya itu udah banyak gelnya, jadi lebih nggak sakit. Ya, cuman kembali lagi tergantung kebijakan masing-masing. Ya, kebanyakan ya kayak gini mas. Ya. Kemudian kita pasang dulu ya. Ingat ya, kalau
kateternya masuk ke vesika, otomatis ingat ya, ini kan dia ada lubangnya. Nah, karena sudah ada lubangnya, kalau kita nggak dimasukkan dulu urin bagnya, dia pasti langsung keluar urinnya. Makanya dipasang dulu urin bagnya ya. Kita on kan aja. On kan ya satu yang Yang satu on kan, Yang kuning enggak. yang kuning enggak. kalau sudah, terus kita pasang ya. Lubangnya yang sebelah mana kalau yang cewek? Kanan. Permisi Bu, saya masukkan ya Bu. Ya, tarik nafas. Nah, ingat, yang perlu diperhatikan sama teman-teman semuanya, kalau masuk, ini masuk yang untung. Anggap aja udah masuk tadi ya. Yang perlu diperhatikan sama teman-teman ketika masukkan selang kateter, pastikan semuanya masuk. Gitu ya. Paling enggak sampai sini, jangan sampai pojok sini ya. Yang pojok sini nanti kan kita kan non. Ya, paling enggak segini lah, ya sekitar 5 atau 3 cm sebelum ke pangkalnya. Kenapa? Takutnya di uretranya itu dia muter-muter. Gitu ya. Nah, kita mengantisipasi biar kita waktu mengelembungkan balonnya nanti nggak di uretranya. Itu pasti sakitnya minta ampun. Indikasi kalau dia sudah masuk itu pasti cairannya keluar. Oke, makanya sebelum kita ke pasien untuk pemasangan kateter, kita tahu dulu nih pasien ini kenapa. Tadi verifikasikan ya. Kalau udah lama nggak kencing dan udah sampai 2 hari 3 hari kan pasti rasionalnya pasti ada penuh tuh vesikanya. Kemudian kita lihat juga apakah dia kembung. Di sini ya kalau ditekan gitu ya. Apakah dia nyeri atau enggak gitu. Nah, makanya indikasinya kalau sudah masuk pasti harusnya keluar cairannya. Kalau belum kita harus curiga, jangan-jangan masih di uretranya. Oke ya, makanya kita masukkannya sampai maksimal. Ya, kita masukkan. Misi Ibu, tarik nafas. Ini sudah mentok nggak bisa ya. Tapi tepat kalian nanti waktu orang asli, pastikan dia muter-muter di fisikanya. Nggak masalah. Nah, kalau sudah kita tahan dulu, itu kan ya, kita tahan, baru kita ambil speed. Nah, pasti kalau sudah kayak gini, dia keluar tuh cairannya di sini. Paling nggak di sini lah, nggak langsung full sih. Berarti udah masuk itu tandanya. Terus kita lepas, ya. Kita kunci. Kuncinya gimana? Kita lepas dulu. Oke, kuncinya kita lepas dulu deh, kita lepas dulu ya. Ini kuncinya di sini ya. Kita ini kita contohkan ya. Kemudian kita nanti dia gelembung. Wih. Kelihatan ya? 10 aja sebenarnya udah cukup sih. 10 cc. Kamu pernah lepas? Nah, nanti di vesikanya itu dia kayak gini. Nah, waktu ditarik nanti kan kalau sudah kita kan tadi maksimal ya. Nah, nanti kalau sudah gelembung kayak gini, kita tarik perlahan. Pastikan dia udah ngunci. Tadi kan kayak gini ya. Nah, kita tarik sampai ke pangkal ujung uretranya itu. Ngelo. Nah, kalau sudah, untuk biar tidak ada terjadi gerakan begitu ya, kita fiksasi. Kayak gini ya, fiksasinya agak kayak gini, agak jangan kenceng. Kan orang pasti gerak, gitu kan ya. Nah, biar gerakannya nggak sakit, kan ditarik-tarik ini kan sakit ya. Nah, jadi agak kayak gini, kemudian difiksasi sebelah sini. Gimana? Salah sini. Oh, di paha. Di paha. Ada yang kalau kata dia matang, kalau yang perempuan di pubisnya, cuman kan ada rambutnya ya. Nanti waktu dicabut nanti gitu ya, itu sakit. Gitu kan ya. Jadi aku lebih sepakat di pahanya. Ya, paha ya. Ada yang perempuan laki-laki, ada yang katanya mending di pubisnya. Ya di atas kan lebih gampang gitu. Nah, cuman kalau aku lebih suka yang di pahanya. Ya. Udah. Ini sudah masuk ya, anggap ya tadi ya. Masuk, kemudian kita fiksasi. Mana plasternya tadi?
Kalau mau diputer juga boleh gini ya. Terserah kalian lah. Butterfly. Mm-mm. Mau dibuat kupu-kupu atau gimana. Kalau sudah, kita rapikan. Terus urin bagnya taruh di mana? Di bawah. Digantungkan ya. Makanya kita siapkan juga talinya. Ini ada lubangnya di sini. Iya, kalau toko sih masih kalau gitu disuruh. Kemudian kita ikat di tempat tidur pasien. Iya, kalau yang modern. Nah, kita rapikan. Needle taruhnya di mana? Needle. Di Buangnya di mana? kuning. Kuning. Box kuning. Safety box. Ya, bukan kuning apa? Kuning. Safety box betul ya. Kok jadi. Safety. Jangan digabungin sama sampah medis ya yang warna kuning ya. Kalau ini masuk di mana? Bareng sama safety box atau di Di sampah. sampah ya? Ingat ya, safety box itu untuk needle-nya aja. Nanti kalau ini dimasukkan nanti cepat penuh. Safety box itu kan mahal ya, untuk membuang sampahnya beda. Nanti cost-nya Tapi biasanya satu lebih mahal. terus. Soalnya kadang anak-anak gitu ya, satu paket semuanya. Ngikutin. Ngikutin. Aku dari rumah sakit. Oh, ngikut ya. Ya kasihan rumah sakitnya. Sebenarnya sih nggak masalah buat kalian, cuman ini bisa nanti kalau kalian kerja itu kerasa sekali. Apalagi kalau udah kepala ruang gitu. Kok cepet sekali habis safety box-nya gitu misalkan ya. Karena cost-nya tinggi untuk buang needle itu. Kalau ini kan nggak masalah. Yang masalah kan needle-nya. Kita rapikan. Terus posisikan pasien seperti semula. Sudah lawan tindakan, kemudian kita terminasi. Apa yang diterminasikan? Saya suka Perasaan. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan pemasangan kateter dan perawatan vulva hygiene. Ya. Bagaimana rasanya Ibu? Merasa lebih nyaman Ibu? Sudah bisa kencing ya Bu ya? Masih sakit? Sudah nggak ada sakit? Baik Ibu. Saya kira itu saja dari saya Ibu. Nanti apabila Ibu membutuhkan bantuan saya, bisa meminta bantuan ke keluarga pasien, keluarga Ibu untuk memanggil saya di nurse station atau bisa mencet bel di samping Ibu. Selamat beristirahat. Semoga lekas sembuh. Boleh mengucapkan terima kasih? tidak. Kalau dulu aku sepakat boleh mengatakan terima kasih atas kerjasamanya. Cuman kemarin kita sudah sepakati waktu lagi seminar di sana ya, workshop, itu nggak usah pakai terima kasih. Jadi langsung aja selamat beristirahat, semoga lekas sembuh. Kemudian Assalamualaikum. Kita pulang gitu ya. Kemudian kita mencuci tangan dulu. Ingat ya, dokumentasi itu nanti dulu ya. Cuci tangan dulu kalian. Alatnya dibawa, kemudian cuci tangan, kemudian baru mendokumentasikan. Kemudian apa yang didokumentasikan? Hari, Tanggal, waktu, pasien, perawat. Oke. Nanti kan waktu kalian lagi ujian gitu ya misalkan ya. Atau ini kita mendokumentasikan tuh telah dilakukan tindakan keperawatan, pemasangan kateter dan perawatan vulva hygiene kepada pasien siapa gitu ya, si X gitu ya, pada hari sekarang hari apa sih? Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Itu kan ya. Kondisi pasien baik, sudah terpasang kateter pada pukul berapa tadi ya? Pukulnya juga jelas. Kemudian kateternya itu ukuran berapa? Ya, ukuran berapa? Kemudian apakah ada cairan yang keluar? Kalau sudah ada yang keluar, boleh kita dokumentasikan. Contohnya dari warnanya. Oke, dari warnanya, kemudian banyaknya volumenya. Kalau bau kan nggak mungkin ya. Nggak usah sampai ke bau. Jadi cukup warna, kemudian volumenya. Itu kan ya, warna sama volume. Kalian tahu cara bukanya ini kan ya? Ada macam-macam ininya ya, modelnya. Ada yang kayak gini, tinggal dibuka terus kalian kalau nanti suruh buang gitu ya. Udah bisa ya? Udah pernah praktek kan?
Habis itu kemudian kita lihat respon pasien ya. Yang tadi respon pasiennya gimana? Contohnya lebih nyaman, sudah bisa kencing. Ya. Kemudian jangan lupa tanda tangan, nama. Cukup, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum? Tanya ya. Saya ada janji jam 10 sebenarnya. Pak. Tak cancel dulu. Tadi pas ngisi Aquabides di pet itu disimpannya di mana? Di petnya disimpan ditutup bak instrumen atau di mana? Maksudnya saya ulangi gimana? Tadi kan ambil apa bidasnya udah. Terus terus disimpan di mana? spetnya. Iya. Nah, kalau misalkan kita kan bak instrumen itu kan steril semuanya. Kalau drugs dan lain-lainnya belum dipakai, itu nggak boleh digabungin sama yang non steril. Tadi kan kita waktu masangnya non steril, jadi jangan ditaruh di bak instrumen karena dia udah nggak steril. Kecuali ini ya, kecuali kalau yang ngambil aquabidesnya gitu ya, teman kita yang sudah pakai sarung tangan steril. Ya, ingat, kita prinsipnya bak instrumen itu steril semuanya. Tadi ada duxnya, kemudian ada kasa yang udah isi gel Terus disimpan aja. gitu kan ya. Nah, simpennya ditaruh aja. Tadi kan ada bak instrumen kan udah kita buka, taruh aja ditutup. Nah, jadi nggak campur sama yang steril semuanya. Kalau pengen steril bisa aja. Contohnya gimana cara untuk biar steril? Caranya waktu kalian buka, ini kan dibuka, dijatuhinnya di sini, yang steril. Nah, tapi aquabidesnya kan nggak bisa steril. Nanti waktu ngambilnya, tadi kan kita udah on, yang waktu kita sudah masak, makanya butuh 2 orang. Kalau udah on, bisa tuh kita ambil yang steril. Makanya kalau daripada kita ribet, mending taruh di sini. Oke. Wih, Oke? ditaruh, ada lagi yang ditanyakan? ditutup. Belum? Salah satu contoh ya, biar 10 menit saya nanti ada janji aku sama mahasiswa sisa. 10 menit belum hasil belum ngapain. Ada yang tanya kan? Any question? Yang tanya tak kasih nilai ya. Kamu udah dapat nilai ya? Udah baca. Ada yang mau tanya lagi nggak? Belum, coba. Ya, salah satu demonstrasi ya. Satu demonstrasi dari awal gitu ya. Kita coba lihat. Kalau sudah nanti kita bisa istirahat. Habis ini ada kuliah lagi kalian? Ada. Nah, berarti cocok ya. Nggak usah kan, nggak buru-buru pulang. Kalian berharap biar cepet selesai kan? Sarapan semuanya? Udah sarapan belum? Apaan jangan sarapan ya? Aku masuk kelas kan nggak pernah sarapan kan? Berangkat pagi. Bahasa Jepang? Watashi. Oke. Silakan. Maju, ada yang mau nyoba? Aku liatin. Bener. Salah satu sampel. Yang cowok ya? Coba yang cewek. Katanya kesetaraan gender. Cowok. Kalau maju cowok ya. Kalau yang gak enak-enak cowok. Hah? Siapa yang mau coba? Mana Isan? Isan itu. Kayaknya yang nunjuk deh. Aku yang nunjuk. Ayo, yang coba. Silakan. Buruan. Nggak boleh nunjuk soalnya.